Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan, dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menjelaskan skenario pencapaian optimalisasi ekonomi hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada berbagai tingkat kepentingan, baik nasional maupun subnasional, disertai dengan kebutuhan penciptaan inovasi dan teknologi yang mendukung terhadap ekonomi hijau, lapangan pekerjaan berbasis green jobs, dan investasi berbasis green investment sebagai strategi pembangunan. Mengapa investasi hijau menjadi penting? Dan bagaimana ekonomi hijau mampu memperkuat ketahanan Indonesia? Bersama saya Ali Nur Yasin, inilah Dialog Ekonomi Hijau Indonesia Bangkit, transformasi ekonomi hijau menggapai visi 2045 di era COVID-19. Program webinar ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Acara ini akan diawali dengan keynote speech dari Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas. Kami persilahkan Pak Suharso Mono Arfa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, yang mulia Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof, Ibu dan Bapak, serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya webinar Indonesia Bangkit, transformasi ekonomi hijau, menggapai visi 2045 di era COVID-19. Inilah sebuah upaya yang perlu kita apresiasi dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta transformasi ekonomi menuju tercapainya visi jangka panjang Indonesia pada tahun 2045. Sebelum saya lanjutkan, kita tahu bahwa kita mengalami musibah, antara lain jatuhnya pesawat Sriwijaya, gempa bumi di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, dan di beberapa tempat terjadi tanah longsor, seperti di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Marilah untuk musibah ini, khususnya kepada para korban, kita doakan semoga mereka dapat pulih kembali yang menderita sakit, dan mereka yang telah mendahului kita semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita berharap keluarga korban dan masyarakat yang saat ini mendapat musibah dan dari bencana alam ini senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, memasuki tahun 2021, Indonesia mulai melangkah ke babak baru dalam menangani pandemi, yakni dengan dimulainya proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat menjadi game changer dalam perjuangan kita menangani pandemi yang telah terjadi sejak awal tahun lalu.
Sejalan dengan program kesehatan melalui vaksinasi, tahun ini pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, di antaranya melalui penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan penguatan sumber daya manusia. Pemulihan industri pariwisata dan investasi juga menjadi salah satu fokus pembangunan, mengingat pandemi telah mengakibatkan hilangnya daya beli masyarakat hingga 374,4 triliun sebagai dampak dari hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata. Bahkan kalau kita menghitungnya lebih jauh, termasuk dampak tidak langsungnya, maka angka itu menjadi lebih besar dari 374,4 triliun. Meskipun demikian, dalam jangka menengah dan jangka panjang, pekerjaan besar kita tidak hanya pada aspek pemulihan. Kita harus melakukan upaya transformasi ekonomi agar dapat mengembalikan Indonesia ke jalur pembangunan, terutama sebelum terjadinya pandemi. Maka, strategi pemulihan ekonomi yang disusun pemerintah tidak semata memacu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mempunyai tujuan membangun kembali Indonesia yang lebih baik, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang, atau Build Back Better. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa pada masa pandemi ini kita tetap memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Bappenas sebagai clearing house akan memastikan bahwa perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan akan senantiasa berorientasi pada percepatan pencapaian target-target nasional dan pembangunan berkelanjutan. Dampak multidimensi dari pandemi COVID-19 dalam jangka panjang berpotensi menghambat pencapaian visi Indonesia 2045. Oleh sebab itu, tanpa transformasi ekonomi, Indonesia akan sulit graduasi dari middle income trap sebelum tahun 2045. Transformasi ekonomi Indonesia perlu dilakukan agar Indonesia dapat lepas dari middle income trap dengan mengubah struktur perekonomian dari sektor yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Pemerintah saat ini mengusung 6 strategi besar dalam rangka transformasi ekonomi Indonesia sebagai upaya mengangkat trajektori pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu strategi tersebut adalah transformasi menuju ekonomi hijau yang tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi, namun juga mempertahankan aspek dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, kondisi saat ini hendaknya dapat kita manfaatkan sebagai momentum untuk beralih dari pendekatan ekonomi konvensional atau business as usual menuju pembangunan ekonomi hijau yang dapat membangkitkan kembali ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini adalah green jobs. Sebagai strategi jangka panjang, setidaknya kita ingin mendorong 3 strategi kunci untuk menuju ekonomi hijau. Pertama, kita perlu mengambil langkah untuk mulai berinvestasi pada pembangunan rendah karbon. Dalam hal ini, peranan pihak swasta termasuk industri dan UMKM menjadi sangat krusial, mulai bertransisi menggunakan inovasi dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Berbagai pengalaman dan praktik global telah membuktikan investasi hijau di masa pemulihan dapat menciptakan leverage ekonomi yang lebih besar dan tentunya memiliki dampak berkelanjutan di masa mendatang. Sebagai contoh, berdasarkan hasil studi Bappenas, peranan ekonomi sirkular menjadi penting di masa pandemi untuk meningkatkan resiliensi dan memberikan manfaat jangka panjang
termasuk penciptaan lapangan kerja hijau hingga 4,4 juta dan meningkatkan investasi hingga 642 triliun pada nilai ekonomi Indonesia hingga tahun 2030. Secara bersamaan, tentu itu dapat mampu menurunkan gas rumah kaca hingga 126 juta ton karbon pada tahun 2030. Begitu pula dalam upaya transisi energi. Saat ini kita berinvestasi pada energi terbarukan, peluang kesempatan kerja menjadi 2,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan investasi pada bahan bakar fosil. Pada jangka panjang, kita bisa merasakan udara yang lebih bersih, yang dapat mengurangi beban biaya akibat penyakit dari polusi udara. Sebagai gambaran, biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat berbagai penyakit dari polusi udara bisa mencapai 7% dari PDB setiap tahunnya. Kita juga memiliki catatan praktik global bahwa setiap investasi sebesar $1 untuk memulihkan ekosistem dapat menghasilkan $9 dengan cara mengembalikan jasa ekosistem dan peningkatan mata pencaharian masyarakat setempat. Yang kedua, kita perlu berupaya untuk lebih intensif membangun ketahanan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi guncangan tidak terduga atau shock di masa mendatang. Berbagai respons dalam menangani pandemi menunjukkan bahwa masih sedikit pemerintah yang cukup siap menghadapi beragam ancaman atau shock yang tidak terduga. Kita tidak ingin dalam barisan itu. Sistem tanggap darurat saja tentu tidak cukup. Perlu didukung oleh perencanaan dan persiapan untuk proses pemulihan, serta pemerintah tentu akan mulai membangun sistem yang kokoh untuk mengantisipasi krisis dan ancaman serupa, bahkan yang lebih besar di masa mendatang. Merespon adanya kebutuhan untuk membangun ketahanan tersebut, pemerintah mulai mengusung penerapan Adaptive Social Protection yang mengintegrasikan upaya penurunan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan sosial. Sebagai contoh, implementasi asuransi pertanian yang dapat membantu petani dalam memitigasi risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Model asuransi ini dapat direplikasi pada komoditas lain yang rentan terhadap bencana, termasuk bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Poin terakhir dan tidak kalah penting, pemerintah telah menyadari bahwa pandemi COVID bukan satu-satunya kejadian yang dapat menimbulkan gejolak disruptif. Pandemi ini telah membuka mata kita bahwa ketidakseimbangan ekosistem dan terganggunya keanekaragaman hayati dapat menjadi akar permasalahan yang kelak dapat memicu terjadinya krisis multidimensi. Maka perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati perlu menjadi isu prioritas dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Berkaca dari kondisi saat ini, banyak pelajaran yang dapat dipetik untuk melangkah maju menuju Indonesia yang lebih baik. Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, dan upaya ini hanya dapat terwujud melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor yang dijalankan bersama-sama, termasuk dengan kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, akademisi, filantropi, media, dan masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menghimpun upaya kolektif dan berkolaborasi membangun kembali Indonesia yang lebih baik, lebih tangguh, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak Suharso Mono Arfa. Selanjutnya, keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Ali Nur Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pak Suharso Mono Arfa, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Excellency Ambassador Dr. Peter Schoof, Ambassador of Germany for Indonesia, dan juga para pembicara
beserta Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Sesuai dengan topik yang disampaikan, saya coba merangkai apa yang menjadi cita-cita kita di tahun 2045 dan bagaimana arah pengembangan kebijakan riset, teknologi, dan inovasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi hijau. Kalau boleh share screen, ya. Kita tahu bahwa di tahun 2045 kita punya aspirasi Indonesia bisa menjadi negara maju, di mana pengertian negara maju tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dilihat pada kemampuan kita untuk melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif, termasuk diantaranya ekonomi hijau. Kita bisa lihat ada korelasi positif antara negara-negara maju dengan kondisi lingkungan hidupnya, di mana negara yang semakin hijau itu adalah negara yang punya kecenderungan untuk menjadi negara maju, dan sebaliknya. Dan kita tentunya ingin berada di track yang tadi, bagaimana kita menjadi negara maju, sekaligus menerapkan ekonomi hijau dalam kemajuan itu sendiri. Nah, di halaman berikutnya, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk menjadi negara maju di tahun 2045, kita perlu mengubah paradigma ya, dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam, artinya ekstraksi sumber daya alam, menjadi ekonomi yang berbasis inovasi, di mana salah satu tandanya adalah adanya penciptaan nilai tambah yang maksimal dari sumber daya alam yang kita miliki. Jadi di satu sisi kita tetap memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, tapi di sisi lain kita tidak boleh hanya sekedar melakukan ekstraksi dan tidak melakukan upaya lebih jauh dari sisi riset teknologi, sehingga akhirnya kita bisa mendorong terciptanya nilai tambah yang maksimal melalui inovasi, dan Indonesia sendiri akhirnya berubah menjadi negara yang berbasis inovasi. Mungkin di halaman berikut bisa langsung tampilkan. Ya. Nah, jadi bergerak dari ekonomi berbasis inovasi, disinilah kami mencoba menyampaikan bahwa untuk jadi negara maju, seperti banyak negara lainnya di dunia, maka otomatis kita harus mengarah kepada ekonomi hijau. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika masih berbasis sumber daya alam, bisa saja suatu negara itu kaya. Ya, contohnya negara yang kaya minyak misalkan, atau negara yang kaya tambang. Tapi harus kita ingat, yang namanya tambang itu tidak terbarukan. Sehingga akhirnya kekayaan negara tersebut juga mungkin tidak berkelanjutan. Dan jangan sampai Indonesia menjadi salah satu negara seperti itu. Terutama kalau kita tidak mengedepankan pembangunan ekonomi hijau atau yang tadi disampaikan oleh Pak Suharso, pembangunan rendah karbon. Nah, kalau kita mulai menerapkan pembangunan hijau, maka otomatis ekonomi berbasis inovasi itu adalah jawabannya. Karena inovasi itu akan mengarahkan kita kepada ekonomi yang hijau atau pembangunan yang berbasis kepada penguatan dan perbaikan lingkungan hidup. Ya. Nah, di halaman berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa kejadian yang saat ini kita alami, yaitu COVID-19 maupun berbagai bencana yang mungkin entah kenapa bisa datang berbarengan pada bulan Januari ini, mengajarkan kita bahwa ke depan kita harus mengubah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak hanya bisa mencegah kita dari COVID-19, ya, di luar vaksinasi dan berbagai upaya lainnya, tetapi di sisi lain kita juga harus menjadi masyarakat atau negara yang bisa memitigasi dampak dari bencana. Bagaimanapun kita memang hidup di ring of fire. Kita hidup di daerah yang memang rawan bencana. Jadi kita tidak mungkin misalnya menghindar dari bencana tersebut. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga kita bisa memitigasi dampak dari bencana tersebut. Nah, beberapa kebiasaan baru yang nantinya akan tercermin dari pengembangan teknologi ke depan, misalkan better building. Ya, maksudnya contohnya adalah bangunan-bangunan masa depan akan mengarah kepada bangunan yang sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Karena
selama COVID-19 kita semua tahu bahwa kalau suatu bangunan itu bersirkulasi udara baik, maka itu membantu untuk mengurangi penyebaran dari virus itu sendiri. Kemudian better access to healthy food, ya, di mana kita tentunya menginginkan daya tahan tubuh kita makin baik, dan salah satunya kita menginginkan agar makanan yang kita konsumsi juga makanan yang lebih sehat, dan itu juga tentunya berasal dari sektor pertanian yang tentunya misalkan harus mengurangi pestisida atau mengurangi berbagai macam zat-zat atau pupuk yang barangkali kurang sesuai untuk menjamin tersedianya healthy food tersebut. Kemudian smart mobility, ya, di mana akan muncul kesadaran ya secara tidak sengaja kadang-kadang bahwa orang makin mencari transportasi yang lebih bersih, ya, transportasi yang lancar tetapi bersih, dengan pengertian yang namanya nanti mobil listrik, ya, atau bis listrik, atau misalkan bis berbahan bakar gas. Ini akan menjadi tren dan kebutuhan di masa depan. Tetapi jangan lupa tentunya tidak hanya masalah energinya yang kita perhatikan, tapi juga sistemnya, ya, di mana pendekatan digital dalam pengelolaan perkotaan, yaitu smart mobility, ini nantinya akan menjadi kebutuhan dengan ditunjang oleh energi bersih tersebut. Ya. Dan kemudian otomatis ini akan berpengaruh terhadap kota yang kita tinggali, ya, di mana dengan pelajaran kita mengenai pandemi, ya, perlunya kesadaran bahwa mungkin ini kesalahan manusia juga yang barangkali kurang menjaga lingkungannya, sehingga berbagai macam virus yang tadinya tidak pernah kita bayangkan ternyata terjadi. Ya. Dan untuk itu tentunya kita harus memperbaiki kualitas lingkungan di tempat tinggal kita sendiri. Dan tentunya itu akan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga tidak hanya masalah kebersihan kota, tetapi juga perbaikan dari kualitas lingkungan itu sendiri. Dan otomatis, apalagi dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, infrastruktur yang kita miliki atau yang akan kita bangun ke depannya tentunya adalah infrastruktur yang lebih berdaya tahan, ya, yang lebih resilient. Resilient terhadap apa? Baik resilient terhadap bencana yang sifatnya alam, maupun bencana terhadap penyakit. Ya. Jadi memang pembangunan infrastruktur ke depan istilahnya tidak bisa hanya sekedar membangun, asal kita punya uang kemudian membangun, tetapi kita harus buat perencanaan yang jauh lebih baik, sehingga akhirnya infrastruktur yang kita bangun itu adalah infrastruktur yang tidak hanya memudahkan kita melakukan aktivitas, tetapi infrastruktur yang juga menjamin manusia untuk kualitas hidup yang lebih baik, baik dari sisi kesehatan maupun dari potensi terjadinya bencana. Jadi ini adalah beberapa hal baru yang akan kita hadapi, dan mau tidak mau teknologi akan terlibat di situ. Nah, salah satu teknologi yang menjadi prioritas di dalam prioritas riset nasional dari Kemenristek Green, paling tidak untuk 5 tahun ke depan, 2020-2024 adalah energi terbarukan. Seperti yang tadi Pak Suharso katakan, di dalam strategi pembangunan rendah karbon kita harus akui, salah satu yang Indonesia mungkin ketinggalan dalam pengertian sulit untuk mencapai target pada tahun 2024 misalkan atau 2025, itu adalah di energi mix, khususnya kontribusi dari energi terbarukan. Karenanya untuk menunjang itu, prioritas riset kami sama sekali tidak menyentuh riset terkait energi fosil, apakah itu minyak, batu bara, maupun gas. Meskipun kami tahu bahwa potensi riset di bidang itu juga sangat besar, apalagi masih banyak upaya manusia untuk meningkatkan produksi minyak, misalkan dengan injeksi, misalkan, atau meningkatkan kadar dari batu bara, atau meningkatkan produksi dari gas, ya, misalkan dengan mengurangi kandungan CO2. Tentunya itu tetap penting, tapi kami yakini riset seperti itu atau pengembangan teknologinya bisa dibiayai oleh perusahaan sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang migas maupun batu bara. Tapi untuk energi terbarukan, disinilah negara harus hadir. Negara harus hadir melalui prioritas riset nasional kami dengan memberikan prioritas pada riset yang terkait dengan energi terbarukan.
Dan yang mungkin perlu kita ketahui bersama, mengembangkan energi terbarukan itu sering dianggap melakukan sesuatu yang mahal dan secara finansial itu rugi. Nah, ini yang harus jauh-jauh kita buang. Kalau kita hanya berpikir dari sudut finansial bisnis murni, mungkin iya. Tetapi kita harus berpikirnya dalam konteks ekonomi secara lebih makro. Kalau kita bicara ekonomi secara lebih makro, maka ada unsur misalnya eksternalitas. Disitulah sebenarnya manfaat ekonomi dari energi terbarukan. Seperti yang kami sampaikan di sini, studi tahun 2017 yang menunjukkan kalau kita mengembangkan teknologi untuk energi terbarukan, ya apapun jenisnya, itu akan menciptakan 75 pekerjaan. Kalau kita melakukan sesuatu terkait efisiensi energi, karena ini juga berpengaruh terhadap clean energy atau green energy, akan menciptakan 77 pekerjaan. Cukup banyak. Bayangkan, fosil ternyata meskipun tetap menciptakan pekerjaan, cuma 27. Jadi dari segi ekonomi pembangunan atau ekonomi makro, apalagi tugas pemerintah suatu negara itu kan adalah creating the jobs, ya, menciptakan lapangan kerja sebesar mungkin untuk angkatan kerja yang siap. Ya. Nah, dengan data-data yang kami sampaikan tadi, maka kelihatan bahwa kalau kita melakukan prioritas pada energi terbarukan, baik dalam bentuk renewable energy maupun energi conservation, maka kita akan menciptakan jumlah pekerjaan yang jauh lebih banyak daripada fosil. Nah, itu adalah dari segi pekerjaan. Dari segi teknologinya, yang akan menjadi perhatian kami di dalam pengembangan riset teknologi inovasi terkait ekonomi hijau, khusus untuk green energy, itu terbagi dua, renewable dan konservasi energi, karena dua-duanya berkontribusi kepada upaya kita untuk menghasilkan ekonomi hijau. Untuk renewable energy, fokus kami dua, Mas Ali. Ini satu adalah untuk mendiversifikasi sumber renewable energy, apakah itu angin, apakah itu matahari, apakah itu air atau biomasa, dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, waste to energy. Ya. Waste to energy ini nanti kami bahas sesudah ini sangat strategis untuk daerah perkotaan di Indonesia. Indonesia ini, mohon maaf, dikenal sebagai negara yang kurang berhasil mengatasi masalah sampah. Padahal sampah itu hampir pasti terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi. Nah, saatnya lah kita bisa mengubah sampah atau limbah menjadi sesuatu yang berguna, yaitu energi, yang pasti akan terkategorikan sebagai energi bersih. Untuk konservasi energi, ada 3 pengembangan yang akan kami dorong, yaitu mengoptimalkan manajemen energi, pemakaian energi, kemudian efisiensi untuk teknologi energinya sendiri, dan desain yang memang mensyaratkan bangunan atau suatu alat itu menggunakan energi yang lebih rendah. Jadi artinya intervensi teknologi itu sangat penting, sehingga kita tidak hanya menciptakan variasi dari renewable energy, tapi kita juga melakukan penghematan energi yang tentunya tetap menghasilkan produktivitas ekonomi yang sama, tetapi dengan input atau sumber daya yang lebih rendah. Nah, terkait waste tadi, kami ingin tambahkan satu konsep yang saya harapkan bisa diikuti oleh teman-teman yang fokus di bidang ekonomi, yaitu circular economy. Selama ini dalam berikut, ekonomi itu dilihatnya secara linear. Linear dalam pengertian ada input menghasilkan output, karena output ada maka akan muncul limbah. Ya, jadi seolah sampah itu adalah produk yang legitimate dari suatu aktivitas ekonomi. Dan memang itu adanya selama ini. Nah, dengan teknologi, maka kita bisa mengubah ekonomi yang linear tadi menjadi ekonomi yang sirkuler, ya. Tolong halaman berikut, di mana dengan ekonomi yang sirkuler tadi, kegiatan ekonomi tidak hanya berhenti di sampah, ya. Setelah output tidak hanya menghasilkan sampah, tapi sampah itu bisa dikembalikan lagi sebagai apa? Sebagai input, yang kemudian akan menghasilkan output. Jadi intinya kegiatan ekonomi itu tidak garis linear, tapi menjadi suatu lingkaran. Dia akan berputar terus, sehingga akhirnya apa? Kita bisa menghasilkan ekonomi yang sampahnya sangat minim atau zero waste kalau perlu, ya.
Jadi disinilah kami juga mengarahkan sekali agar pengembangan riset dan teknologi itu melahirkan inovasi di dalam circular economy. Dan sudah banyak, salah satunya adalah waste to energy tadi, misalkan. Ya, belum lagi misalkan dari sampah plastik bisa limbahnya itu sampah plastiknya diubah lagi menjadi plastik, ya, selama dia memang bahannya recyclable. Nah, jadi recycle maupun upaya pengolahan limbah yang lain, itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Di satu sisi, kita bisa membereskan masalah sampah yang merepotkan banyak pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, kita benar-benar bisa mendorong kemandirian di dalam pengolahan teknologi limbah itu sendiri, ya. Karena kalau kita bicara limbah itu banyak sekali, ya. Waste to energy bisa dibuat dari sampah padat, bisa dari sampah cair. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengelola sampah, tapi di sisi lain listrik kurang. Nah, bagaimana caranya agar dua kondisi yang seolah-olah tidak terhubung tadi itu digabung, yaitu sampah yang tidak bisa diolah, kita olah menjadi energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di suatu daerah. Nah, terakhir tentunya kita harus bicara pada ujungnya mengenai kemandirian energi nasional, ya, di halaman berikutnya. Nah, kita ingin mendorong kemandirian energi nasional melalui teknologi yang tepat dan inovatif, ya, termasuk tadi teknologi yang mendukung circular economy. Kemudian industrinya juga harus follow up. Jadi kalau dari sisi kami mengembangkan teknologi yang tepat dan inovatif, industrinya juga harus mau berubah menjadi paradigma industri hijau atau industri yang bersih. Dan kemudian secara kebijakan wilayah, kita mendorong adanya keberlanjutan lingkungan, ya, dengan memanfaatkan teknologi dan industri tadi. Dan untuk itu semua diperlukan dari tempatnya Pak Harso di Bappenas atau Ibu Menteri Keuangan perlunya perencanaan dan pendanaan hijau, ya. Yang sekali lagi jangan dilihat sebagai expense atau cost, tapi harus dilihat sebagai investment. Karena dari investment yang saya sebutkan tadi akan lahir jumlah pekerjaan yang jauh lebih banyak daripada kalau kita mengembangkan sekedar energi fosil. Nah, sehingga akhirnya kita nanti punya rangkaian industri hijau yang lengkap. Dari bahan bakunya, proses produksinya, yang industrinya tadi. Jadi bahan baku, bahan penolong, dan energi itu kita intervensi dengan teknologi yang tepat dan inovatif, dan didukung oleh proses produksi melalui industri hijau, maka kita akan punya produk yang ramah lingkungan. Dan didukung oleh manajemen perusahaan yang baik, maka pengolahan limbahnya pun akhirnya sesuai dengan standar pengolahan lingkungan. Dan yang penting limbahnya kalau bisa kita dorong kembali menjadi suatu proses produksi atau menjadi circular economy. Di situ teknologi masuk lagi. Jadi paling sebagai kesimpulan, di bidang riset, teknologi dan inovasi, kami berpotensi mempunyai peran yang sangat kritikal untuk bisa benar-benar mendorong ekonomi hijau menjadi mainstream dalam pembangunan ekonomi kita. Sehingga akhirnya ketika kita nanti menjadi negara maju, kita mencapainya memang dengan pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi yang berbasis inovasi tadi. Atau sebaliknya, ekonomi berbasis inovasi yang otomatis menggambarkan ekonomi hijau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pandangan dari Kemenristek BRIN. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Pak Bambang. Keynote speech selanjutnya akan disampaikan oleh Yang Mulia Mr. Peter Skov, Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Kami persilahkan. Good afternoon, everybody. Selamat sore. I hope you are well, and I wish you Selamat Tahun Baru, although it's already the 20th of January. Excellencies, Minister Sri Mulyani Indrawati, Minister Suharto Monoarfa, Minister Professor Bambang Brojonegoro, all participants who are listening. First of all, I would like the Tempo Group very much for inviting me to this event. Let me also express, because it's the first time that I am publicly in a webinar accessible to the public this year, let me express
also in the presence of representatives of the government of the Republic of Indonesia, our heartfelt condolences to, of course, all the victims that Indonesia lost in the course of the pandemic, but also those in the crash of the Sriwijaya airplane, and of course in the very high number of natural disasters that already happened at the beginning of this year. The COVID-19 pandemic, and this is banal to say, is unprecedented in modern times. It has, among many things, also shown that the destruction of the environment is a cause with catastrophic effects on our economy. We are currently facing a global recession. We are currently in the middle of what many perceive as a second wave of the virus, with very heavy consequences and additional pressure on our societies and economies. And it is very important, of course, to address the urgent near-term challenges that are necessary to stabilize our economies. It is also equally important to think about and tackle the underlying drivers of the causes of this situation, which are largely to be found in climate change and loss of biodiversity. I think it is therefore very important that more and more events address not only the issue of economic recovery, but also address the issue of recovery in connection with the necessity of a fundamental transformation of our economies in order to create a safer, just, and more resilient future. We need to take courageous and far-reaching measures in order to support what I would call sustainable economic growth. And we believe that the Sustainable Development Goals, the SDG agenda, and the Paris Agreement are the necessary roadmaps for our important, robust mid and long-term green strategies. In Germany, as in the EU, we believe that it is the role of our governments to create conducive framework conditions to foster substantial also private sector investment that is needed for climate mitigation, environmental protection, clean air and water, and also, as the Minister Bambang just mentioned, health, for example, in the food industry. We need also to make sure that the capital for recovery measures is invested widely, taking into account the important social and environmental scenarios. Companies, investors, banks, asset owners, and managers need to be thinking of the transition to net zero, in our view. In Germany, we have introduced a fiscal package, a stimulus package of 130 billion euros. I cannot imagine what this is in rupees, but I think there are many zeros at the end. 130 billion euros, which are addressing the immediate economic recovery needs in the economy, but also try to interlink our path out of this crisis with the path out of the climate crisis. In this way, we have invested a large amount of this 130 billion to a climate-friendly and sustainable economy. It is, for example, funded by a new national emissions trading system for fossil fuels and combustibles. These packages include federal funding to help lower electricity prices, as well as a future fund with investments for innovation, climate, digitalization, and the health sector and research in several areas. As you know, we have taken the decision in Germany already to phase out our nuclear energy very, very soon. I think the last nuclear plant will be shut in the forthcoming year. And we have also taken the very bold and politically not easy decision to shut down our coal mines by 2035. As regards, apart from Germany, as regards the European Union, you know that the European Green Deal will be at the center of our recovery activities in the continent after the crisis. There are three major initiatives which have been adopted. One is the European Climate Law. The other one is the Action Plan on Circular Economy. And the third one is the Biodiversity Strategy 2030. Many of these initiatives include substantial windows of cooperation with other states and nations. And here, of course, for us, Indonesia is a key partner, given its very important position in the global biodiversity.
It's very important position also for the world climate, to create a climate neutral environment. And of course, as the minister just mentioned, also the very bold steps that the government is envisaging to boost a circular economy. We have in the EU decided to become climate neutral by 2050. This will be, I mean, don't hide this from you, very difficult, but we have taken ambitious climate targets already for 2030. The EU has committed to an emission reduction of 55% in 2030 compared to 1990. And I would like to say that if we look back at the last 30 years, and just to address the issue that we always face, is this transition to a climate neutral environment and to a green economy, is it harming the economies of our countries? Just bear in mind that in the EU we have between 1990 and 2020 lowered emissions by 23%, but the GDP increased by 61%. So obviously there are ways of combining both things. And I mean, if I just think about my country, we have created, I think, 500,000 new jobs just in the sector of renewable energy. So you can actually achieve both things, climate friendly environment, green environment, as well as the promotion of jobs. Let me say a couple of words about Indonesia. We take a very close look at Indonesia, both in Germany and the EU. You are one of our key partners. You are the biggest ASEAN member state. You are the G20 country, and more important, you are going to have the chairmanship of G20 next year in 2020. And so we assume that you also, apart from Indonesia itself, you will assume this global responsibility that comes with this role to boost this agenda. And we are just here, and I say this as a German ambassador, but I also know this. We just finished our 6 months EU presidency. I know this from the European institutions and from all our partners, that the EU is heavily looking at Indonesia as a partner and would like to do things globally with you, both in the framework of G20, but also other fora like the UN and so on. We really applaud the very important steps that you have taken. I mentioned here the Low Carbon Development Initiative with its ambitious targets for issues which are vital for greener development. We also wish the Build Back Better initiative that Minister Monoafa mentioned before, of Papenas, which can lay the groundwork for a more resilient midterm strategy and can really boost that green stimulus. There is a lot of potential, I think, here in Indonesia. You are in a unique position with your variety of energy resources, green energy resources, solar, wind, geothermal, hydro, and so on. So there's hardly any country in the world that has this various options that are offered in Indonesia. And I mean, if I just I don't say this on instruction, as a personal remark, for example, we note that you are trying this rollout of electromobility in Indonesia, which is, of course, a very important issue. Also, I think it's going to be very important for your economy at large, because the automotive industry globally is moving in this direction, so you're doing the right thing. But I mean, one thing, of course, would be to start and trigger this rollout of electromobility, for example, with basing it entirely on renewable energies. This would be a wonderful thing where both things could be achieved. Let me say a word about stimulus packages in the energy sector. Well, as you know, we in Germany, as I just mentioned, also in the EU, we have terminated the stimulus to the fossil fuel sectors largely. We have now again increased the stimulus regarding the promotion of green energies, renewable energies. I know that this is a very controversial issue, because we have, on the one hand, to protect our economic basis in our countries and nations, and on the other hand, we have to correspond to our environmental responsibilities. But let me say that, I mean, all the analysis that I can
share with you from the experience in my country are that, yes, it is true that we had at the beginning of our renewable energy policies in a more organized way with, for example, subsidies for feed-in tariffs and so on. We had a very controversial debate in Germany about this. And many people said this is the end of the German economy, it will die and all our industrial bases will go away. And frankly speaking, none of this has really happened in this way. On the contrary, I mean, we have been able to create jobs. We have been able to show that also, if you look at the investments that had been taken at the time, which indeed were quite substantial at the beginning, but if you look at the amortization, of course, it is very significant, and it fully justifies even the heavy investment that you may have to be confronted with at the very beginning. So I can only encourage you to go along this path and to boost your renewable energy basis in a way you are intending it. Let me say that I don't want to be too long. From our government, we have this very trusted relationship with BaPeNAS, and we are fully behind through GIZ and our Ministry of Environment, supporting all the efforts in various ministry, BaPeNAS, and also in the Ministry of Finance, I think, to find solutions to raise capital for these issues. We see ourselves as a very, very privileged partner with you, and we are very grateful and honored that you trust us in this particular field, where I think Germany also has something to show over the last 3 decades. And I would like to just conclude with the 3 key messages that are very important and that embrace it all. The first is that we need a recovery, yes, but what we need more is a green recovery. We cannot miss this once-in-a-generation opportunity to connect our recovery from the economic impacts of the pandemic to fixing also the planetary, environmental, and climate emergency. As we know, there is a vaccine now, or there are many vaccines now for COVID, but there is no vaccine for global warming yet. So we have to do it ourselves, and we have to build back better, number one. Number two, the green recovery is not a trade-off between economic growth and environment. Sustainability-driven investments are the future, the source of growth and jobs that will last. Let's not forget that if we look at analysis of the current stimuli packages that governments are knitting together worldwide, there are about $10 trillion in stimuli packages right now. Now, this is largely stimulus that is achieved through borrowing. And I think it is a burden on the shoulders of our future generations. So the very least I think we can do, and which is our common responsibility, is to organize this investment of the stimulus package in a way that does promise to our children and grandchildren that there may be still something to pay, but there's also a lot to be gained for them. And the third thing that I would like to mention, and I have already mentioned, is that the green recovery means embracing climate change, adaptation, and resilience as key drivers for a more sustainable environment and economy. The way we have been running our economies and the way the global economy has been running contains significant risks like the pandemic. A lot of them have to do with climate change and the loss in biodiversity. And our responsibility is it to see to it that these recovery method and transformation strategies that we designed address the issue of climate policy. So with this, I would like to thank you very much again for having me, and I'm looking forward to the other contributions. Thank you very much. Terima kasih atas keynote speech Yang Mulia Peter Skov. Thank you very much. Menarik sekali keynote speech dari para narasumber kita. Kita akan mengelaborasi kembali dalam paparan di segmen berikutnya. Tetap di Dialog Ekonomi Hijau, Indonesia Bangkit, Transformasi Ekonomi Hijau, menggapai visi 2045 di era COVID-19.
Masih bersama saya Ali Nur Yasin dalam Dialog Ekonomi Hijau bersama Tempo. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Sudah bergabung bersama kita para narasumber Dialog Ekonomi Hijau siang ini, ada Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dr. Muhammad Dimyati, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi, Bapak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Mr. Steve Stone, Chief Resources dan Market Branch Economy Division, UN Environment Program. Selamat siang semua Bapak-Bapak. Selamat siang Pak Ali. Ya, di segmen ini kita akan mendengar pemaparan dari para narasumber kita. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk menyampaikan paparannya dengan tema peran kebijakan fiskal dalam transformasi ekonomi hijau. Kami persilakan. Kurang lebih 10 menit untuk memberikan paparannya, Pak. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tempo untuk terselenggaranya acara ini. Bapak yang saya hormati Bapak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang saya hormati Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, yang saya hormati Yang Mulia Bapak Peter Schoff, Duta Besar Jerman, yang saya hormati Bapak Arifin Rudianto, Bapak Muhammad Dimyati, dan seluruh undangan webinar pada siang hari ini. Izinkan kami berbagi perspektif dari Kementerian Keuangan tentang peran kebijakan fiskal dalam transformasi ekonomi hijau. Namun singkat Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kembali ke tahun lalu. Kita memulai tahun 2020 dengan optimisme yang cukup tinggi. Tapi kemudian Bapak Ibu kita tahu pandemi merupakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengganggu sisi permintaan dan penawaran di seluruh aspek perekonomian kita. Dalam pandemi ini tentunya aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan itu semuanya terpengaruhi. COVID-19 ini krisisnya adalah sistem kesehatan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi setiap langkah yang diambil untuk membatasi penularan virus, termasuk pembatasan mobilitas sosial, ini telah memperlambat aktivitas ekonomi. Ke depan, tekanan ekonomi akan terus makin tidak terduga, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan bersama dalam jangka menengah. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, seperti saya sebutkan tadi. Ini telah mendorong banyak negara melakukan tindakan yang sangat agresif dalam kebijakan counter-cyclical untuk mengatasi konsekuensi perlambatan ekonominya. Dibanding dengan negara lain, Bapak Ibu sekalian, kontraksi pertumbuhan ekonomi dan juga defisit yang melebar untuk Indonesia relatif moderat. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk kita terus bisa mendorong momentum pemulihan ekonomi di 2021. Meski demikian, kita tahu ini kita harus mengoptimalkan instrumen fiskal dengan tetap menjaga kehati-hatian untuk mendukung pemulihan pertumbuhan kita. Tahun 2020, perekonomian kita sangat terpengaruh oleh pandemi tentunya. Kita lihat di Q2 waktu itu kita minus 5,3, namun terjadi perbaikan di Q3-nya menjadi minus 3,49. Titik balik itu kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Secara khusus kita lihat konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berada di ambang batas. Belanja publik itu meningkat sangat tajam. Di triwulan ketiga terutama konsentrasinya di belanja bantuan sosial, transfer daerah, desa, di samping itu juga pembayaran banyak subsidi. Nah, 2021 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,0%. Ini akan didukung oleh ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun investasi asing sebagai respon positif yang kita harapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Harapan terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia ini konsisten dengan asesmen dari banyak lembaga internasional yang sudah kita lihat juga.
Karena COVID-19 ini telah memberikan tekanan yang sangat kuat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, kita ingat pemerintah bertindak sangat agresif dan memanfaatkan APBN untuk menghadapi efek dari pandemi ini. Kita ingat di awal tahun pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang sangat extraordinary dalam penanganan krisis ini. Ada Perpu 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 2020. Itu jadi dasar hukum, kita bisa menyesuaikan defisit kita yang sebelumnya harus selalu di bawah 3%. Namun selama menangani krisis ini kita boleh di atas 3%. Tapi tetap dengan komitmen di 2023 kita harus kembali ke maksimum 3% dari PDB. Nah, undang-undang ini memberikan fleksibilitas. Kebijakan pemerintah kemudian diprioritaskan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah melindungi kesehatan dan kehidupan masyarakat, menjaga daya beli, terutama kelompok miskin, dan mendukung dunia usaha untuk menghindari pengangguran massal dan kebangkrutan. Bapak Ibu sekalian, APBN memainkan peran yang sangat penting. Kebijakan countercyclical di tengah pandemi pada tahun 2020 itu penerimaan negara menghadapi tantangan besar. Pengeluaran tetap kita tingkatkan melalui stimulus untuk mempertahankan perekonomian, menjaga daya beli masyarakat. Slide 6 ya. Belanja telah dicairkan mencapai 94,6% dari target. Dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini tumbuh 12,2%. Defisitnya akhirnya berada lebih baik daripada yang kita expect. Ini berada di 6,09% dari PDB. Ini adalah dampak dari belanja yang cukup agresif, tapi kita tetap juga melihat tata kelola yang baik. Nah, untuk menangani pandemi ini, pemerintah telah mengalokasikan di 2020 kemarin 695 triliun untuk PEN. Realisasinya 83,4%. Tapi kalau kita lihat untuk program perlindungan sosial, itu penting sekali bagi rumah tangga miskin dan rentan, itu mencapai 100% dari anggaran. Di sisi lain, program dukungan bagi UMKM juga 97%. Nah, 2021, arah kebijakan fiskal kita tetap ekspansif, artinya tetap defisit, tetapi defisitnya berkurang, konsolidatif. Kita menarget untuk 2021 5,7% dari PDB. Nah, ini lagi-lagi nanti kita terus disiplin balik ke 2023 nanti sudah di bawah 3% lagi. APBN 2021 ini Bapak Ibu sekalian dirancang untuk membantu perekonomian Indonesia kembali ke jalur pertumbuhan jangka menengah sambil terus mengantisipasi ketidakpastian di ekonomi global. Ini menjadi instrumen utama untuk melanjutkan penanganan kesehatan, terutama dengan program vaksinasi ini menjadi prioritas dalam penanganan di tahun 2021 ini. Tapi juga terus kita harus melindungi masyarakat rentan, mendukung pemulihan ekonomi nasional di 2021, sambil terus memperkuat reformasi. Nah, kalau kita lanjut ke slide berikutnya, di tahun 2021 ini, Bapak Ibu sekalian, total alokasi belanja negara itu mencapai 2.750 triliun. Anggaran tersebut tersebar di beberapa bidang utama, pendidikan 550 triliun. Kesehatan 169,7, perlindungan sosial 408,8, infrastruktur 417, ketahanan pangan 99, lalu untuk pariwisata 14,2 dan bidang TIK 26 triliun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pemerintah terus melanjutkan komitmen untuk memanfaatkan momentum tekanan pada ekonomi ini untuk terus melanjutkan agenda reformasi struktural. Reformasi ini ditujukan untuk percepatan perbaikan iklim investasi dan kesempatan kerja yang sangat besar bagi angkatan kerja muda. Jadi kemarin sudah disahkan Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja. Ketentuan di Undang-Undang Ciptaker ini melonggarkan banyak pembatasan investasi dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan birokrasi. Kita percaya ini menjadi sentimen yang sangat positif bagi bisnis kita. Mari kita masuk ke dalam konteks green economy. Berdasarkan Emission Gap Report 2020 dipublikasikan oleh United Nations Environment Program, selama pandemi berlangsung, emisi gas rumah kaca global sempat mengalami penurunan tajam karena melambatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas global.
Namun, perlahan emisi mulai merangkak naik lagi seiring dengan pelonggaran kebijakan mobilitas manusia dan aktivitas ekonomi di banyak negara. Pulih dan bangkitnya perekonomian global pun tentunya akan memiliki konsekuensi terhadap emisi gas rumah kaca kembali ke level awal atau bahkan bisa melebihi. Kecuali perekonomian ditransformasi melalui sistem yang lebih ramah lingkungan, serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa negara melengkapi stimulus ekonomi di masa pandemi dengan kegiatan-kegiatan hijau untuk menghindari hal tersebut dan sekaligus melanjutkan transformasi ekonominya. Di awal tahun 2021 ini, Indonesia mengalami banyak bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan juga rendahnya kapasitas ekosistem daerah resapan air. Pemerintah pusat dan daerah wajib mengentaskan permasalahan tersebut melalui transformasi ekonomi hijau. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Bapak Ibu sekalian, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini terlihat dari tingginya bencana alam di Indonesia, termasuk yang dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang berujung kepada meningkatnya potensi kebakaran hutan, menurunnya kualitas air bersih, rusaknya aset sumber daya alam, dan lain-lain. Menyadari hal tersebut, Indonesia memandang penting sekali aksi penanganan perubahan iklim. Hal ini diwujudkan dengan komitmen kita secara internasional maupun perencanaan pembangunan kita yang ramah lingkungan. Indonesia saat ini, Bapak Ibu sekalian, telah memiliki komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen National Determined Contribution Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional dari senario business as usual, targetnya di tahun 2030. Di dalam negeri, aspek-aspek pembangunan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi salah satu prioritas nasional. Ini masuk prioritas nomor 6 dalam RPJMN 2020-2024. Dalam prioritas tersebut telah disusun sasaran, target, dan indikator pada 3 program prioritas. Yang pertama, peningkatan kualitas lingkungan. Ini tahun 2024 ditargetkan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 73,25 sampai 75,25. Yang kedua, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang mengupayakan pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana. Dan bahaya iklim terhadap PDB itu harapannya berada di 0,21% di tahun 2024. Yang ketiga, pembangunan rendah karbon yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3% di tahun 2024. Nah, ini komitmen yang cukup agresif. Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut serta target pembangunan nasional kita, peran APBN sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau ini. Sebagai bagian dari instrumen fiskal, APBN dapat digunakan untuk mendorong proses transformasi ekonomi hijau ini, termasuk pasca pandemi COVID-19. Dengan arm length yang dimiliki dari sisi pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan, maka diharapkan dapat memberikan dorongan bagi masyarakat dan juga stakeholders untuk turut berperan dalam proses transformasi hijau tersebut. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menstimulus pengembangan energi terbarukan serta bidang usaha yang ramah lingkungan. Kementerian Keuangan memberikan fasilitas perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan biaya masuk impor, pengurangan PPN, PPh ditanggung pemerintah, pengurangan pajak bumi bangunan, untuk mendukung pengembangan gas bumi, panas bumi misalnya, seperti dan energi terbarukan lainnya. Kebijakan belanja negara ini diarahkan untuk mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim. Ini kita sebut sebagai spending better. Kementerian Keuangan menerapkan mekanisme yang kita sebut climate budget tagging di tingkat nasional dan daerah untuk mengetahui kontribusi APBN dan juga APBD terhadap penanganan perubahan iklim. Penerapan climate budget tagging ini di daerah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang masih ekspansif melalui pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif. Ini dikelola secara prudent demi menjaga keberlanjutan fiskal tentunya. Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian, menerbitkan yang namanya Sovereign Green Sukuk, baik Global Green Sukuk maupun Green Sukuk Retail, untuk membiayai proyek
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari sisi pemerintah. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam mendukung investasi hijau adalah mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan yang berbasis lingkungan. Nah, tadi berdasarkan data Climate Budget Tagging, kita tunjukkan data alokasi KL yang cukup besar sejak 2016 hingga 2020, meskipun terdapat realokasi dan refocusing program. Selama 5 tahun terakhir, maka rata-rata belanja KL untuk perubahan iklim mencapai 86,7 triliun per tahun. Sekitar 88,1% merupakan belanja infrastruktur hijau, ini green infrastructure. Dan 11,9%-nya ini perumusan kebijakan dan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan juga program peningkatan kapasitas KL maupun stakeholders. Nah, dari data Climate Budget Tagging ini, kita juga bisa tunjukkan besarnya dukungan pemerintah pada sektor energi dan transportasi. Selama 5 tahun terakhir, APBN paling besar digunakan untuk mendanai sektor energi dan transportasi, ini 221,6 triliun atau 81,73%. Sekitar 49,5 triliun ini digunakan untuk mendanai sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, dan lahan, IPPU dan limbah. Berdasarkan biennial update report yang kedua, Indonesia memerlukan sedikitnya 3.461 triliun sampai tahun 2030 untuk mendanai proyek mitigasi perubahan iklim. Rata-rata per tahun ini 266,2 triliun. Nah, kekurangan pendanaan perlu ditutup melalui sumber-sumber pembiayaan atau pendanaan non-APBN seperti investasi swasta langsung, filantropi, BUMN, APBD, maupun dukungan internasional seperti GCF dan juga MDBs. Berdasarkan gap atas pendanaan tersebut, ini menunjukkan perlunya diversifikasi pembiayaan untuk perubahan iklim dari sumber non-APBN. Dan ini tentunya memerlukan upaya yang serius untuk memajukan upaya inovatif financing. Nah, kita masuk ke inovatif financing ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memajukan inovatif financing, kita terbitkan Green Sukuk. Ini penerbitannya perdana Maret 2018. Pemerintah berhasil memperoleh dana 1,25 billion US dollar sekaligus meraih 8 penghargaan internasional atas penerbitan Green Sukuk ini. Ini memang cukup milestone. Penentuan underlying asset dari Green Sukuk ini mengacu pada data Climate Budget Tagging yang sudah kita siapkan dan berpedoman pada Indonesia's Green Bond atau Sukuk Framework. Penerbitan Green Sukuk ini kemudian dilanjutkan lagi tahun 2019 dan 2020. Serta melalui penerbitan Green Sukuk Retail itu di November 2019 dan juga di 2020. Nah, secara khusus untuk penerbitan Green Sukuk ketiga Juni 2020 itu terjadi di saat pandemi COVID-19. Itu terjadi peningkatan investor hijau hingga 33,74% atau meningkat 29% dari tahun sebelumnya. Serta kuponnya pun terendah untuk tenor 5 tahun itu hanya 2,3%. Dan ini mengalami oversubscribe 7,37 kali. Adapun sektor yang dibiayai oleh Green Sukuk periode 2016 sampai 2019 yang sudah terjadi itu ada di sektor sustainable transportation, energy efficiency, renewable energy, resilience to climate change for disaster risk areas, dan juga waste to energy dan waste management. Nah, transformasi ini Bapak Ibu sekalian menuju ekonomi hijau tentunya memerlukan sinergi di antara otoritas fiskal, moneter, dan juga sektor keuangan. Kementerian Keuangan, BI, dan OJK telah melakukan beberapa kebijakan yang penting, di antaranya mainstreaming isu dari perubahan iklim dalam kebijakan-kebijakannya. Sinergi ini penting dan akan terus kita lanjutkan dalam rangka mengarahkan para pelaku ekonomi untuk memperhatikan dan juga memperhitungkan aspek lingkungan dan juga perubahan iklim dalam kegiatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, misalnya Kemenkeu telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain dimulai tahun 2012 kemarin, Mitigation Fiscal Framework untuk membahas isu tentang bagaimana pendanaan publik dalam mitigasi perubahan iklim. Kebijakan lainnya yaitu Climate Budget Tagging yang tadi saya sudah sebutkan, itu dimulai di tahun 2016. Lalu juga fasilitas perpajakan itu sudah kita kembangkan untuk energi terbarukan. Lalu tadi saya sebutkan sudah ada penerbitan Green Sukuk. Lalu ada platform blended finance, ini sebutannya SDG Indonesia One, serta dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan menerbitkan kerangka untuk fiskal untuk perubahan iklim
sebagai dokumen strategis yang memuat kebijakan fiskal untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai target-target di National Determined Contribution kita dan juga tentunya pembangunan kita yang berkelanjutan. Di sisi keuangan, OJK ini telah meluncurkan keuangan berkelanjutan juga. Ini mewajibkan lembaga keuangan nasional untuk memiliki portfolio dalam pembiayaan hijau. Nah, ini adalah bauran ekonomi dari otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang saling akomodatif diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Melalui ekonomi hijau ini, Bapak Ibu sekalian, sistem perekonomian Indonesia diharapkan mampu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan intragenerasi dan juga antar generasi. Demikian kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ada beberapa poin. Pada tahun ini anggaran pemerintah masih difokuskan untuk penanganan COVID-19. Paling utama adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga pemerintah tetap memprioritaskan program pembangunan energi baru terbarukan melalui sejumlah insentif yang diberikan kepada beberapa investor dan menawarkan kepada investor yang tertarik untuk pengembangan energi terbarukan. Nah, selain itu juga pemerintah akan berusaha untuk menarik investor, khususnya dengan menerbitkan Green Sukuk yang belum lama ini diterbitkan oleh pemerintah. Demikian. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Silakan Pak, waktunya sekitar 10 menit. Silakan Pak Arifin. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Ali Nur Yassin. Yang saya hormati Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, Menristek, Kepala BRIN, Excellency Dr. Petershoff, Ambassador of Germany, para narasumber, Pak Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kementerian Keuangan, Pak Muhammad Dimyati, Deputi Kemenristek BRIN, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin mungkin host bisa menyiapkan paparan yang sudah kami kirimkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir secara virtual hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap senyum dan semangat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Tempo atas terselenggaranya webinar pada hari ini. Semoga dapat menjadi forum strategis untuk berdiskusi mengenai upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini yang lebih hijau lagi, serta transformasi ekonomi menuju Indonesia 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Kepala Bappenas tadi, bahwa saat ini Indonesia telah memasuki bulan ke-10 kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 yang mana telah mengakibatkan disrupsi di berbagai sektor. Namun demikian, kita berharap dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 ini dapat mengakselerasi upaya kita dalam menekan laju penyebaran pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya menangani dampak multidimensi yang kita hadapi akibat pandemi. Dari sisi ekonomi dan sosial, pandemi telah menyebabkan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Dampak turunan dari krisis ini mulai dirasakan antara lain dengan meningkatnya jumlah pengangguran sebanyak 2,6 juta orang dan tingkat pengangguran yang menyentuh angka 7,07%. Selanjutnya, di sisi lain, bahaya dan ancaman krisis iklim masih tetap menghadang. Meskipun secara global, berdasarkan hasil studi Global Carbon Project, sepanjang tahun 2020, emisi gas rumah kaca mengalami penurunan cukup signifikan hingga 7%. Namun, sebagaimana kita ketahui, saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana,
antara lain bencana banjir yang terjadi di tanah Borneo, gempa bumi, dan sebagainya. Hasil studi awal 8 menunjukkan bahwa bencana banjir yang beberapa hari terakhir terjadi di Kalimantan merupakan salah satu bencana krisis iklim yang dipicu oleh berkurangnya area hutan primer dan sekunder selama 10 tahun terakhir akibat kebakaran dan juga alih fungsi lahan. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 juga dianggap sebagai salah satu manifestasi dari krisis alam. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ekosistem, perubahan iklim, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati perlu ditempatkan sebagai isu pembangunan yang harus ditangani secara serius. Mengingat dampak yang ditimbulkan serta ancaman yang jauh lebih besar di masa mendatang. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Next slide. Berbicara mengenai krisis iklim dan pembangunan, pemerintah menyadari bahwa penanganan perubahan iklim perlu dilakukan sejak proses perencanaan hingga implementasinya. Hal ini juga sejalan dengan artikel 3.4 dari UNFCCC yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara harus mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, artikel tersebut memberi mandat agar kita mengintegrasikan kebijakan penanganan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Langsung ke slide nomor 5. Berita baiknya, hal ini telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengintegrasikan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pekerjaan besar kita di masa pandemi ini adalah bagaimana upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh di masa depan atau Build Back Better. Next slide. Upaya pemulihan yang lebih baik atau Build Back Better melalui pembangunan rendah karbon ini adalah salah satunya dilakukan dengan mendorong stimulus fiskal hijau seperti yang disampaikan Pak Kepala BKF tadi, untuk menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi. Sebagai tahap awal, stimulus fiskal hijau akan difokuskan pada 3 sektor prioritas, yakni energi, pengelolaan limbah, dan perkebunan rakyat. Stimulus fiskal hijau menjadi penting sebagai fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, serta sebagai dasar untuk menuju transformasi ekonomi. Next slide. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mewujudkan pemulihan ekonomi hijau dan berkelanjutan, kami sadari bahwa masih terdapat gap yang cukup besar dalam aspek investasi untuk mendorong pemulihan melalui pembangunan rendah karbon. Untuk itu, untuk mengisi gap tersebut, tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Peran sektor swasta untuk dapat turut berperan aktif meningkatkan investasi hijau dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau green job perlu didukung oleh inovasi teknologi dan penelitian yang kokoh seperti yang disampaikan oleh Bapak Menristek Kepala BRIN tadi. Next slide. Nah, dalam hal transisi energi misalnya, dari sisi pemerintah, kebijakan di bidang energi perlu terus didorong untuk mempermudah pihak swasta dan UMKM dalam berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan. Saat ini kami juga tengah mendorong inisiasi stimulus fiskal hijau melalui pendanaan untuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap, PLTS atap. Apabila kita mampu menerapkan program pendanaan pemasangan PLTS atap di 200.000 rumah dengan kapasitas 1 kW peak per rumah, maka diperkirakan dapat menurunkan emisi sebesar 204.000 ton karbon dioksida per tahun. Di samping itu, melalui program ini kita juga dapat menciptakan
peluang pekerjaan untuk sekitar 1 juta tenaga kerja. Seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menristek Kepala BRIN tadi. Next slide. Begitu pula dengan investasi pada upaya pemulihan lahan. Salah satunya melalui pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan yang dapat menciptakan 91.000 lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui program 3R, rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Sektor pertanian membuka investasi cukup menjanjikan. Mengingat di masa pandemi ini, sektor pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian yang terus tumbuh. Kalau yang tumbuh negatif, pertanian dan komunikasi masih tumbuh positif. Hasil studi dari Bappenas juga menunjukkan bahwa sektor pertanian berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi hingga 2,3 triliun dolar dan mencatatkan lebih dari 70 juta lapangan kerja pada tahun 2030 nanti. Secara bersamaan, pemerintah tentu juga perlu mendorong investasi di pembangunan rendah karbon dengan memfasilitasi inisiatif, inovasi, dan terobosan yang dilakukan oleh sektor swasta agar tetap sejalan dengan koridor dari arah kebijakan pembangunan nasional. Kami juga akan terus berupaya mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau agar dapat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, namun oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh sektor swasta. Next slide. Bapak Ibu yang kami hormati, jalan dan pilihan yang dapat kita ambil untuk memulihkan kondisi ini memang terbatas. Namun demikian, kita tidak perlu ragu untuk mengambil langkah dan berinvestasi pada pemulihan rendah karbon menuju ekonomi hijau. Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk mulai menerapkan pola bisnis yang lebih berkelanjutan. Melihat kecenderungan pola kerjasama global ke depan, akan mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan yang harapannya dapat menciptakan leverage ekonomi yang lebih besar. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh pihak yang hadir dalam webinar ini untuk bersama-sama berkolaborasi membangun kembali Indonesia yang lebih baik melalui jalur pembangunan rendah karbon yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada beberapa poin penting. Pemerintah berencana akan menerbitkan fiskal hijau yang dikhususkan untuk kepada investor, khususnya di bidang energi terbarukan, di bidang pengelolaan limbah, dan perkebunan rakyat. Selain itu juga pemerintah masih concern untuk memacu ataupun mengembangkan energi hijau atau pembangunan berkelanjutan berbasis energi hijau berkelanjutan di Indonesia. Berikutnya kami persilahkan kepada Mr. Steve Stone, Chief Resources and Market Branch Economy Division UN Environment Program atau UNEP. Silakan. Steve. Halo Steve. Yes. Good afternoon. Assalamualaikum, everyone. I will be speaking. Waalaikumsalam. Thank you very much for the invitation from the Tempo Media Group. It's a very important topic you're discussing. And from the United Nations Environment Program, I would like to bring a global perspective to this conversation that you're having here in Indonesia today. My warm regards to the ambassador and to the excellencies, ministers of planning and also research and technology and finance. I have some slides that I want to share with you, but my message is very, very simple. Time is short, and we are undermining the very basis of our wealth when we destroy the environment. The environment is our source of all life, and I think you in Indonesia know that as well as anyone. And the caliber of the conversation I've heard today is just wonderful. The tools are available to us, the fiscal instruments, but we need to use them wisely. So, as many have said, this is a shock like no other. We haven't seen this kind of a shock to our economy from the pandemic and the lockdown in basically 100 years, since the Great Depression, essentially, and the two world wars. So this is something our generation has never grappled with.
We are the ones needing to face this crisis. And we do have the tools, but it requires a tremendous amount of knowledge and willpower. Next slide, please. The shocks that we saw to the economy are percolating through to jobs. Jobs is the big impact. Of course, health is the big impact, but also the jobs hit. We know from our colleagues at the International Labour Organization, hundreds of millions of people have lost their jobs or have been sidelined by the global lockdown. The recovery is essentially all about bringing jobs back online and doing so in a way that promotes the ability to be more resilient facing crises that are coming. Next slide, please. And of course, other speakers have pointed out, the shock to the economy ripples through pricing mechanisms, and in particular, commodity pricing mechanisms. We saw huge drops in energy prices, in commodity prices. And this, of course, affects countries like Indonesia, which are heavily dependent for the moment on exporting commodities. And I think as the Minister of Research and Technology said, it's all about innovation. It's about making that shift from a primary economy to a secondary and a tertiary-based, service-based and value-based economy around innovation. Next slide, please. So a quick look back. How did we get here? 2021, next slide, please. And of course, from UNEP's perspective, it's all about our relationship to nature. In fact, our executive director, Inga Anderson, has said, COVID-19 is essentially a message from nature. We are squeezing the habitat in which we live and the habitat of so many species. And this graph shows essentially the downward trend in biodiversity, levels the diversity of life around the world. Asia Pacific is no different than the rest of the world. And when we do this, we do it at our own risk. Next slide, please. A very interesting way of looking at this from an economist's point of view is how we manage our wealth overall. And this slide looks at cumulative wealth over the past 30, 40 years. The lines above say GDP is growing, and actually per capita wealth is growing, but the underlying composition of the wealth is shifting. We used to have more nature in our wealth. Now we have more infrastructure in our wealth. Now we have more human capital in our wealth, which is good. We need those things. But doing it at the expense of depleting our natural wealth is a risky strategy. And other speakers have made that point. Next slide, please. And of course, when we reduce the basis and the resilience of our wealth, we run into limited fiscal space. And this is essentially what's happening now. Deficits are, of course, increasing, and they need to increase in this period of time when we have this economic shock. But as our fiscal space decreases, it limits our options. And that's true for countries like Indonesia, that's true for countries like Germany, and countries around the world. Next slide, please. Where do we go from here? Just some ideas, and frankly, what I've heard on this call today has been a plethora of very good ideas coming from Indonesia. I'm hearing from your planning minister, from your research and technology minister, some excellent ideas about how Indonesia can pivot around this moment towards an economy which is greener, less polluting, and which curates and nurtures its very rich endowment of environment, of natural wealth. So obviously the key components are, at this point in time, the public has a huge role to play. Public spending is massive. And not in any areas, but in those areas that have the biggest job multipliers and also climate multipliers. In other words, good for the environment, good for jobs, as the German ambassador had also said. Next slide, please. Smart public investment can make the difference because it's not only the public resources which are being spent, it's the impact on additional investment from the private sector. And those are the multipliers that we need to look at. So I have heard about investing in buildings, in energy efficiency, in renewable energy, in smart mobility. These options are all very valid, and these are the options that need to be on the table. Next slide, please. Here at the UN Environment Programme, we're trying not only to look at the future, but to learn from the past. We have been here before, collectively. We have been here in 2008, 2009.
during what we call the Great Recession. That was, of course, a financial market-induced crisis. This is a nature-based and a health crisis, yet the response is remarkably similar. And the point of our research has been essentially, yes, recovery spending is very, very important. The $15 trillion around the world which are being invested into recovery are very important. But if they're not accompanied with pricing reforms, so altering the very basis of our economic decisions, then we're probably not going to have a longer-term solution. So the fiscal instruments, how we price the goods that we consume, are very, very important. Next slide, please. And final slide as well. I've said very little about Indonesia, and frankly, that's because I know very little about Indonesia compared to all of you. So I will not tell you things that you already know, except for the fact that what I've heard is very encouraging. The commitment to climate neutrality, the commitment to reducing CO2 emissions by 2030, which I have heard, are very, very promising, very important. The over $80 billion worth of COVID-related spending, very encouraging, and a large proportion of that, a good proportion of that going towards green recovery efforts. And one in particular that jumped out at me from my preliminary research is the Surya Nusantara plan, the solar archipelago, renewable energies. These are the kinds of things that can make a big difference, not only to Indonesia, but also to the world. And frankly, the world needs leadership. The world needs Indonesia. It needs Germany. It needs all hands on deck for this very global effort to make this recovery effort one that's worth it for the future. With that, thank you very much, colleagues, for allowing me to join today. And back to you. Yes, thank you, Stephen Stowe, Chief Resources and Market Branch Economy Division, UN Environment Program. Thank you very much, Stone. Have been joined with us from Geneva. Kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Muhammad Dimyati, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi. Mungkin bisa menambahkan penjelasan dari Bapak Menteri Bambang tadi. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bapak Suharto Mono Arfa. Yang saya hormati Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang mulia Duta Besar Jerman untuk Republik Indonesia, Pak Peter Schoof, Mas moderator yang hebat, dan rekan-rekan Pak Febrio Kacaribu, Pak Arifin Pianto, Pak Steven, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Apakah saya bisa share screen? Saya ingin melakukan share screen. Saya sudah share, apakah sudah kelihatan di situ? Saya sampaikan pada hari ini adalah penguatan kerjasama bilateral dalam inovasi dan teknologi hijau untuk mendukung tercapainya visi Indonesia 2045. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pemberi keynote speech, utamanya Pak Menteri Bappenas dan Pak Menristek Kepala BRIN, bahwa salah satu strategi kunci untuk mendorong green recovery adalah pembangunan rendah karbon. Untuk melakukan itu, Pak Menteri Ristek mengusulkan dilakukan dengan ekonomi berbasis inovasi. Dalam mendorong ekonomi berbasis inovasi, tentu kita tahu tentang inovasi. Dan untuk itulah maka pada era yang sangat terbuka dan saling terhubungan ini, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan luar negeri, menjadi salah satu kata kunci yang akan ikut menentukan inovasi seperti apa yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai terobosan dalam rangka mendorong pembangunan rendah karbon tadi. Untuk itulah maka Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mendorong rencana induk riset nasional yang dituangkan dalam Perpres 38 2018, di mana rencana induk riset nasional yang berdurasi sampai dengan 2045 itu punya visi ingin membuat Indonesia berdaya saing dan berdaulat berbasis iptek.
dalam rangka mewujudkan visi tersebut, secara periodik setiap 5 tahunan, rencana industri riset nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas riset nasional yang untuk tahun 2020-2024 ini kita punya 9 bidang fokus. Bidang-bidang fokus tersebut antara lain pangan pertanian, energi baru terbarukan, kemudian kesehatan obat, transportasi, produk kerekayasaan teknologi, kemudian pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan, serta bidang riset lainnya seperti multidisiplin, kebencanaan, dan sebagainya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menristek Kepala BRIN, salah satu prioritas riset yang didorong agar dilakukan dalam kurun waktu 5 tahunan adalah riset yang mendorong terwujudkannya inovasi-inovasi yang mendukung ekonomi hijau atau inovasi hijau. Salah satunya adalah bidang energi. Dan pada saat kita mendorong riset di bidang energi, fokus-fokus yang ada dalam prioritas riset nasional mencakup antara lain riset pada bidang bahan bakar yang berasal dari sawit, ya, bahan bakar nabati. Dan sekarang riset itu menjadi salah satu andalan yang sudah melalui masa untuk siap prototyping. Kemudian yang kedua, riset prototype dengan mendorong pemanfaatan tenaga nuklir untuk energi tentu. Yang berikutnya panas bumi dan baterai litium serta charging system. Itu antara lain salah satu kelompok fokus riset bidang energi yang menjadi prioritas dari Kemenristek BRIN untuk menghasilkan inovasi hijau. Karena kita bicara prioritas, maka dalam waktu 5 tahun kita hanya akan melakukan riset untuk 49 produk riset inovasi, ya, 49 fokus riset yang menghasilkan produk-produk yang jumlahnya 49 saja. 49-nya itu apa? Ada dalam prioritas riset nasional yang 4 dalam satu fokus energi tadi telah kami sebutkan. Tentu dalam melakukan riset, kita lakukan bersama-sama, melibatkan industri dan juga triple helix, ya, melibatkan seluruh komponen triple helix, mulai dari perencanaan penelitian, sehingga nantinya hasil penelitian tersebut akan dimanfaatkan oleh industri dan ujungnya akan dikomersialisasikan dan menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong terwujudnya ekonomi hijau seperti yang tadi kita bicarakan. Dan untuk melakukan itu, kita juga telah menyelesaikan berbagai regulasi. Antara lain, riset-riset yang dilakukan ini di-backup dengan Perpres 16 di pasal 62 yang menyebutkan bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban yang sederhana, multi-years, dan bisa dilakukan penunjukan kepada lembaga yang memang mempunyai kompetensi. Karena dunia kita terbuka dan kita saling terhubung, maka kerjasama internasional menjadi kata kunci yang dapat mendorong percepatan wujud inovasi yang kerjasama bilateral dan juga multilateral. Kita menerapkan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi kedua belah pihak atau para pihak yang terlibat. Selain itu, kesetaraan kita dalam arti memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk kelompok yang merasa lebih, tetapi juga kepada pihak kita yang berada pada sisi lain untuk melakukan kerjasama. Dan tentu budgetingnya kita lakukan dengan saling share, dan pengelolaan kekayaan intelektualnya pun
dilakukan secara transparan. Dan yang paling penting dalam konteks kerjasama tersebut, kita melakukan perlindungan biodiversitas. Dalam mendorong kerjasama itu, kita punya berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Jerman, Belanda, UK. Ya, dengan UK misalnya kita punya skema yang namanya Newton Fund, dan kita lakukan kerjasama dalam bidang energi, kemaritiman, kemudian material maju, dan bahkan sosial humaniora, termasuk kebencanaan. Demikian juga dengan Belanda, dengan Jerman juga energi, dan juga dengan Perancis. Melalui skema-skema misalnya dengan Perancis kita punya skema Nusantara, kemudian dengan negara-negara lain kita juga punya skema-skema kerjasama yang terus kita develop. Selain itu, kita juga punya kerjasama dengan beberapa negara yang lain seperti dengan United States. Kita sedang merintis kerjasama dengan MIT dan juga kerjasama dengan Berkeley yang sedang kita dalam proses diskusi, dan bahkan nanti sore kita akan melakukan pembicaraan lanjutan untuk mendorong kerjasama kita dengan UK, dengan teman-teman di kelompok Oxford University dan beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam UKICIS. Nanti sekitar jam 4 kita akan komunikasi, dan kita juga punya berbagai kerjasama dalam bidang-bidang yang semuanya dirangkai dalam prioritas riset nasional yang diungkapkan dan disebutkan oleh Pak Menteri tadi. Dan dalam kerjasama tersebut kita melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dan juga kementerian lembaga yang kita matchmakingkan, dan kerjasama itu kita support dengan berbagai resources yang kita punya, termasuk dari alokasi dana abadi penelitian yang kita sudah mulai punya mulai 2 tahun yang lalu. Dan terima kasih kita telah disupport juga dengan berbagai dana abadi yang ada. Sehingga kerjasama kita sangat intens dan semuanya menghasilkan inovasi yang rata-rata memberikan dorongan, kepercayaan, dan percaya diri pada peneliti Indonesia untuk tidak sekedar terjadi peningkatan rekognisi dirinya, tetapi juga menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Itu beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan dalam melengkapi kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk kerjasama dengan Australia, dan juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang lain yang terus kita proses untuk mendapatkan inovasi-inovasi baik dalam bidang energi, dan juga ICT dan berbagai bidang yang menghasilkan inovasi hijau seperti yang menjadi tema kita pada diskusi kali ini. Demikian tambahan informasi, semoga bisa memperjelas apa yang disampaikan Pak Menristek tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimyati. Ada beberapa poin penting bahwa pemerintah memang fokus pengembangan riset dan teknologi di bidang energi, khususnya bahan bakar nabati, nuklir, dan panas bumi. Nah, ini akan menjadi prioritas pemerintah untuk riset dan pengembangan teknologinya ke depan. Selain itu juga pemerintah bekerja sama dengan beberapa negara-negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, dan Australia untuk pengembangan energi baru terbarukan. Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda berikut, tetap di Dialog Ekonomi Hijau bersama Tempo. Masih bersama saya Ali Nur Yasin dalam program Dialog Ekonomi Hijau. Indonesia bangkit, transformasi ekonomi hijau menggapai visi 2045 di era COVID-19.
Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Kita lanjutkan diskusi dengan beberapa para narasumber. Sudah bergabung bersama kita Ibu Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan. Selamat sore, Bu Dian. Suaranya masih kecil, Bu. Selamat sore, Pak. Mohon maaf tadi. Ya, selamat sore. Saya langsung saja bertanya ke Ibu Dian. Bu Dian, mengapa investasi hijau menjadi penting untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja pada masa ini, Bu? Iya, tadi juga mungkin juga sudah disampaikan oleh Kepala BKF mengenai bagaimana pemerintah memang berupaya untuk mendorong peningkatan dan juga perluasan investasi hijau di Indonesia yang saat ini juga diupayakan menjadi bagian dari transformasi ekonomi kita sambil kita juga melakukan recovery sebagai dampak dari COVID-19. Nah, ini menjadi penting karena kita mengetahui bahwa dunia saat ini memang menuju banyak di belahan dunia, terutama kalau kita mengetahui itu di Eropa, di mana para investor, para pelaku ekonomi di negara-negara maju tersebut sudah sangat awareness terhadap ekonomi hijau juga sudah sangat tinggi, bahkan kemudian beberapa code of conduct yang kemudian diciptakan oleh policy maker di negara-negara tersebut sangat kemudian menekankan dan juga bahkan mengenforce perusahaan-perusahaan itu untuk kemudian juga melakukan kegiatan ekonominya, kegiatan investasinya, bagian dari portfolionya itu harus dilakukan di sektor ekonomi hijau dengan berbagai ESG values yang juga kemudian diterapkan. Nah, Indonesia sebagaimana kita ketahui saat ini kita juga dengan reformasi struktural kita dengan omnibus law kita diantaranya adalah berkeinginan untuk tapping peluang untuk mendapatkan investasi yang juga terutama berasal dari luar negeri yang diharapkan masuk juga melalui foreign direct investment. Untuk itu penting bagi kita, untuk kita sendiri sudah menyiapkan berbagai peluang yang bisa kita tawarkan kepada para investor tersebut untuk kemudian mereka kemudian memiliki pilihan untuk menanamkan investasinya di berbagai sektor investasi hijau yang kemudian sekali lagi juga memberikan dorongan terhadap upaya kita sendiri untuk mencapai target-target perubahan iklim. Itu untuk yang sisi pragmatisnya. Namun juga kita sebagaimana kita ketahui pemerintah sendiri memiliki komitmen terhadap pencapaian target Paris Agreement, yaitu tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKF 29% untuk dengan sumber daya sendiri dan 41% dengan pembiayaan internasional. Nah, yang sudah tertuang dalam nationally determined contribution. Nah, untuk kemudian bisa mencapai itu target-target emisi itu tentu saja kita ingin di 2030 Indonesia menjadi part of the champions yang memang bisa mencapai komitmennya. Maka untuk itu pemerintah lah kemudian juga kebetulan Badan Kebijakan Fiskal juga kami menangani kebijakan untuk pembiayaan perubahan iklim dan kami juga merupakan semacam focal point lah untuk di pemerintahan untuk memastikan bahwa berbagai upaya yang diinginkan oleh pemerintah untuk mendorong pencapaian industri tersebut bisa terjadi dengan baik sehingga target-target industri itu juga bisa tercapai melalui upaya untuk mengembangkan investasi hijau secara lebih luas. Nah, Bu, bagaimana peran private sector sejauh ini dalam pengembangan ekonomi hijau, Bu? Ya, kalau kemudian kita kita tadi juga disampaikan dari Bappenas maupun dari Kepala BKF, pemerintah tidak bisa melulu menyandarkan dari sumber daya APBN. Kalau dari climate budgeting yang kita lakukan tidak paling dari keseluruhan kebutuhan yang kita sampaikan untuk kita mencapai target NDC itu tadi, pemerintah paling bisa hanya kemudian berperan sekitar 34% dari kebutuhan pembiayaan. Maka sisanya tentu saja diharapkan datang dari sumber-sumber lain terutama private sector. Namun ya
Ini kemudian yang sedang kemudian kita upayakan untuk private sector berperan lebih, kita memobilisasi partisipasi private sector dalam kegiatan untuk kemudian kita mencapai emisi tadi, atau kemudian kita mencapai green recovery dan juga pertumbuhan rendah karbon. Ini kita berusaha menciptakan berbagai instrumen-instrumen yang memungkinkan investor untuk terlibat. Tadi sudah disampaikan, pemerintah sejak tahun 2018 sudah menerbitkan instrumen Green Sukuk, baik retail untuk mensasar investor di dalam negeri maupun juga global Green Sukuk yang untuk mensasar investor-investor di luar negeri. Nah, sudah disampaikan bahwa untuk untuk di luar negeri untuk global Green Sukuk kita sudah bisa memobilisasi dari 2018 itu sampai sekitar 2,75 juta US dollar ya, dan itulah kemudian yang kemudian kita gunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembiayaan pembangunan di di sektor hijau. Sementara untuk yang Green Retail Sukuk kita selama 2 tahun sejak November 2019 dan satu lagi di November 2020 baru-baru ini kita bisa memobilisasi dana sebesar 1,46 triliun pada yang 2019, sementara di bulan November 5,42 triliun. Ini selain bahwa kita juga ingin meningkatkan partisipasi swasta, ini juga upaya kita untuk kemudian melakukan financial deepening di sektor keuangan kita, dan itulah yang kemudian kita kelola untuk kemudian melengkapi sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Pemerintah juga dengan BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan seperti PT SMI tadi sudah disampaikan, menciptakan SDG SDG 1 yang kemudian juga berupaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan dari swasta, filantropis dan lain-lain yang berbagai kebijakannya tentu difasilitasi atau didorong oleh pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki BLU yang disebut kita yang mendirikan BLU, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang juga kita maksudkan pendiriannya juga untuk sekali lagi juga mengupayakan mobilisasi dan pengelolaan dana-dana lingkungan hidup baik yang berasal dari internasional maupun domestik di luar sumber-sumber APBN tentu saja, untuk semakin mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan kita dalam mendorong ekonomi yang lebih hijau. Saya ke Pak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak, bagaimana ekonomi hijau mampu memperkuat ketahanan Indonesia, khususnya di era COVID-19 saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Transformasi ekonomi hijau ini adalah upaya jangka panjang sebenarnya, Pak Yasin. Jadi ini merupakan strategi yang harus kita lakukan meskipun jangka panjang, tapi harus dimulai dari sekarang dan tidak terlepas dari apa yang terjadi dalam skala global, karena ekonomi hijau ini sekarang sudah menjadi gerakan global. Sebagai contoh, Uni Eropa atau EU itu sudah mentargetkan by 2050 sudah zero emission, zero carbon. Jadi semua aktivitas emisinya sudah tidak ada. Dan dalam waktu dekat mereka sudah merencanakan adanya carbon border mulai tahun 2003 kalau nggak salah, saya pernah baca. Artinya apa? Kalau semua barang yang diperdagangkan dan mau masuk Eropa itu seluruh proses produksinya harus sudah berkurang emisinya atau rendah emisi. Kalau emisinya di atas ambang batas yang mereka tetapkan, kita harus membayar pajak lebih tinggi, sehingga daya saing kita jadi kurang. Nah, itu terkait dengan salah satu upaya transformasi ekonomi, yaitu transisi energi. Bagaimana kita merubah basis energi primer kita dari yang masih berbasis fosil untuk mempunyai roadmap ke depan menjadi berbasis energi baru terbarukan dengan berbagai upaya dari ristek dan sebagainya. Itu yang kita lakukan dalam jangka panjang. Nah, jangka pendek yang kita hadapi lain lagi. Dalam masa COVID ini misalnya, kita melihat pengelolaan sampahnya sebagai bagian dari ekonomi hijau. Sampah untuk limbah medis saat ini
bertambah dengan cepat, terutama APD misalnya. Itu data menunjukkan, riset dari LIPI, 30% sampah yang mengalir ke Teluk Jakarta itu sampah APD. Itu baru APD. Yang paling berbahaya adalah sampah limbah medis. Bukan kita menyuntikkan atau berhubungan dengan pasien yang positif, itu tentunya sangat berbahaya. Nah, itu perlu diolah dengan lebih baik lagi. Nah, disinilah kita perlu melakukan investasi. Investasi ini dalam bentuk pengolahan limbah maupun dalam bentuk lain mengurangi dampaknya, misalnya dengan dilakukan dengan chamber, disterilisasi dulu, baru dihancurkan, baru dibuang. Transportasi misalnya ini adalah salah satu bentuk ekonomi baru. Tapi itu sisi negatifnya. Sisi positifnya, pertanian yang saya kasih contoh tadi, semua tumbuh negatif. Tapi pertanian ternyata tumbuh positif. Ini juga satu kesempatan bagi kita bagaimana lebih meningkatkan produktivitas pertanian tanpa meningkatkan jumlah luas lahannya. Tapi produktivitas per hektar yang kita tingkatkan, sumber daya manusianya kita bikin lebih mampu lagi, lebih produktif lagi, ditambah dengan inovasi teknologi yang diajarkan oleh Meristek BRIN tadi. Itu salah satu upaya yang harus kita lakukan. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Yang lain, kita juga melakukannya dari berbagai aspek, misalnya regulasi. Tadi Pak Kepala Badan Fiskal menyampaikan kerjasama BI, Kementerian Keuangan, dan OJK. Nah, OJK dengan regulasinya sudah mengeluarkan semua perusahaan yang listed terdaftar di Bursa Efek itu harus mengeluarkan sustainability report setiap tahun. Artinya mereka selain melaporkan laporan keuangan juga melaporkan proses produksinya yang sudah green. Nanti yang terbaik kita berikan award, kalau yang masih belum memenuhi persyaratan ya ada punishment. Itu kira-kira berbagai upaya yang kita lakukan untuk mendorong ekonomi hijau ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Kita sudah di penghujung acara, seru sekali diskusi kita sore ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dalam webinar hari ini, kepada Bapak Suharso Mono Arfa, kepada Bapak Sumantri Brojonegoro, Bapak Peter Skov yang mulia, Duta Besar Jerman, juga Ibu Dian Lestari, Bapak Febrio Kacaribu, Bapak Muhammad Dimyati, Bapak Arifin Rudianto, Steve Stone dari Geneva. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama Tempo sore hari ini. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya Ali Nur Yasin beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi, Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Sampaikan salam saya ke Bapak Febrio, Pak Menteri juga. Ya. Sukses selalu. Salam juga buat Pak Torik Hadat, Pak. Oh iya, baik Pak, nanti saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya izin live.